Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan kah? Belum, Bu. Kok belum? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Nah, baik anak-anak ibu, di pandemi seperti ini, anak-anak ibu harus rajin makan ya, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Oke? Oke, Bu. Oke, mantap. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Nanti kalau Ibu panggil namanya, bilang hadir Bu, gitu ya. Oke, Ibu mulai. Abida Rusdiana. Hadir, Bu. Cahaya Badaria. Cahaya Badaria. Sepertinya belum masuk Zoom ya. Ernita Zahara Parapat. Hadir, Bu. Oke. Evi Jahara. Hadir, Bu. Hadria Sinaga. Hadria Sinaga. Sepertinya belum masuk ya. Indasari Siregar. Hadir, Bu. Khairunisa Pasaribu. Hadir, Ibu. Melisa Fitri Mulyana. Hadir, Ibu. Nining Tri Lestari. Hadir, Bu. Nurin Firzana. Hadir, Bu. Rizka Salsabila Nasution. Hadir, Bu. Sheila Putri. Hadir, Ibu. Siska Pragawati Mani. Hadir, Bu. Yulia Patma Harahap. Hadir, Bu. Baik, sepertinya sudah pada masuk semua ya. Nah, di sini pada materi ini kita akan mempelajari mengenai virus, oke? Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang mana kita dapat mengetahui sejarah penemuan virus, lalu kita dapat menjelaskan ciri-ciri virus. Selanjutnya kita dapat menjelaskan tentang bagaimana sih reproduksi virus itu. Nah, selanjutnya kita mengetahui apa aja sih klasifikasi dari virus itu dan bagaimana sih peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh di-share screen? Oke, di sini ada 5 submateri yang akan kita bahas pada
pagi hari ini. Yang pertama ada sejarah penemuan virus, yang kedua ada ciri virus, yang ketiga ada reproduksi virus, yang keempat ada klasifikasi virus, dan yang kelima ada peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu tentang sejarah penemuan virus. Nah, berdasarkan keberadaannya, virus mulai diketahui sejak penemuan si Adolf Meyer. Nah, si Adolf Meyer ini seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1883. Nah, si Meyer ini dia menyelidiki penyakit bintik kuning pada tanaman tembakau yang bersifat menular. Nah, ekstrak daun tembakau yang terkena penyakit bintik kuning yang disuntikkan pada tanaman tembakau sehat ternyata menularkan penyakit bintik kuning. Nah, seperti yang di PPT itu terlihat jelas ya. Nah, lalu penelitian itu tidak sampai di situ saja. Dan penelitian itu diulang oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1893. Nah, si Dmitri ini dia melakukan ekstrak daun tembakau yang terkena penyakit kuning yang disaring dengan saringan bakteri. Hasilnya ternyata penyaringan itu masih menyebabkan penyakit kuning jika disuntikkan pada tanaman tembakau yang sehat. Nah, berdasarkan hal itu, anak-anak ibu disimpulkan bahwa penyebab penyakit itu berukuran lebih kecil dari bakteri karena lolos dalam saringan bakteri. Nah, penelitian itu tidak sampai di situ saja. Pada tahun 1897, seorang ahli mikrobiologi Belanda bernama Beijerinck melakukan percobaan terhadap penyakit bintik kuning tersebut. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa patogen atau penyebab penyakit itu tadi hanya dapat berkembang biak pada makhluk hidup. Nah, penelitiannya dilanjutkan lagi pada tahun 1935 oleh seorang ilmuwan Amerika Serikat yang bernama Wendell Stanley. Ia mencoba mengkristalkan patogen itu. Ya, walaupun telah dikristalkan, ternyata patogen itu masih mampu menimbulkan penyakit jika disuntikkan pada tanaman tembakau yang sehat. Nah, si Stanley ini memberi nama patogen tersebut bernama Tobacco Mosaic Virus atau TMV, virus mosaik tembakau. Nah, anak-anak ibu yang perlu diketahui bahwa virus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti racun atau bersifat membunuh. Oke, selanjutnya. Next. Nah, kita masuk ke ciri-ciri virus. Nah, virus bukan merupakan tumbuhan, hewan, atau bakteri. Walaupun demikian, virus itu ya anak-anak ibu, dia itu tampak seperti organisme hidup karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat luar biasa. Jadi anak-anak ibu, virus itu bukanlah makhluk hidup dalam arti yang sesungguhnya. Oke, bentuk-bentuk virus itu ada yang berbentuk bulat, batang, polihedris, seperti huruf T. Jadi itu virus merupakan partikel yang hanya menunjukkan ciri kehidupan jika berada dalam organisme lain, memiliki materi genetik seperti DNA atau RNA, dan selubung protein atau kapsid. Nah, jadi si virus ini anak-anak ibu dapat bertahan hidup atau tidak aktif di luar sel inangnya. Tetapi dia dapat berkembang biak dalam sel inang tertentu. Tanpa sel inang, virus tidak dapat menjalankan fungsi hidup untuk melakukan proses metabolisme. Jadi si virus ini tidak dapat mensintesis protein ya anak-anak ibu. Karena kenapa?
karena dia tidak mempunyai ribosom yang berperan sebagai mesin pembentuk protein. Untuk itu, si virus ini harus menginfeksi sel inang dan menggunakan ribosom sebagai sel inang untuk mentranslasi RNA messenger. Nah, si virus ini guna membentuk protein virus. Virus tidak dapat menghasilkan atau menyimpan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Namun virus ini ya anak-anak ibu, dia mampu melakukan semua fungsi metabolisme dan mendapatkan energi dari sel inang. Oke, next. Si virus ini ya anak-anak ibu, dia merupakan partikel yang berukuran sangat kecil dibandingkan dengan bakteri. Virus ini dia berukuran antara 10 sampai 400 mikrometer. Nah, tadi kan virus itu berukuran sangat kecil dibandingkan dengan bakteri ya. Nah, di sini Ibu mau nanya dong, emang ukuran bakteri itu berapa sih kira-kira? Ada yang bisa jawab? Bu. Ya, Abida silakan. Abida, Bu. Ya, silakan Abida. Menurut referensi yang saya baca, ukuran bakteri itu berkisar sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer. Yang mana bakteri terbesar pernah ditemukan ialah bakteri Thiomargarita dengan luas sampai 750 mikrometer atau 0,75 mm. Yang mana dengan ukuran tersebut, bakteri itu bisa terlihat dengan mata walaupun tidak menggunakan mikroskop. Oke, terima kasih kepada Abida. Good answer ya, jawabannya sangat benar sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ukuran virus itu terlalu kecil untuk dilihat dengan mikroskop cahaya biasa dan dia bisa lolos dari saringan bakteri. Nah, si virus ini dia hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron ya. Jadi Ibu mau nanya dong, emang bedanya mikroskop cahaya sama mikroskop elektron itu apa ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, siapa itu? Ernita, Bu. Oke, Ernita, silakan. Nah, Bu, jadi perbedaan mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron. Nah, jadi mikroskop cahaya itu resolusinya rendah, murah, dan membutuhkan biaya perawatan yang rendah. Lalu perbesaran lebih rendah dari mikroskop elektron. Sedangkan mikroskop elektron resolusi tinggi, lalu perawatannya mahal dan tinggi, dan perbesaran lebih tinggi. Baik, Bu, itu saja. Oke, good answer ya, Ernita, sangat benar sekali yang dipaparkan oleh Ernita. Oke, lanjut ya. Virus ini dia itu apa ya? Tidak tersusun ya oleh sel-sel. Semua virus itu mempunyai asam nukleat, DNA atau RNA sebagai bahan inti. Namun, suatu virus itu hanya mengandung RNA atau DNA saja dan tidak terdapat bersamaan. Nah, asam nukleat virus itu dikelilingi oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid. Nah, beberapa jenis virus itu mempunyai selubung lipoprotein yang berupa bahan dari lemak dan protein. Nah, seperti yang di PPT, ada bentuk-bentuk selubung protein atau kapsid pada virus ya. Yang pertama itu ada bentuknya helix. Nah, bentuk helix ini dia di dalamnya itu anak-anak ibu
terkandung RNA virus, subunit protein selubung atau kapsomer. Lalu dia ada bentuknya kompleks. Nah, bentuknya kompleks ini, Bu, apa-apa aja sih, Bu, yang terkandung? Nah, ada namanya DNA, selubung protein, selubung ekor, lalu ada lempengan dasar, serabut ekor, dan yang terakhir ada bentuknya itu polihedral ya. Nah, dalam bentuk yang tidak aktif atau di luar sel inang, sebuah partikel virus itu disebut dengan virion. Oke, setiap virion ini ya, dia paling sedikit mengandung satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA sebagai bahan inti. Nah, viroid ini ya anak-anak ibu, atau disebut juga benda seperti virus adalah pembawa penyakit atau patogen yang hanya mengandung asam nukleat RNA. Dan dia itu tidak mempunyai selubung protein. Nah, beberapa partikel lain seperti virus disebut prion. Nah, si prion ini disebut atau disusun oleh bahan utama yang berupa gabungan atau integrasi antara molekul asam nukleik. Maaf ya anak-anak ibu, diulangi ya. Sebagian besar virus itu merupakan endoparasit, oke? Nah, si virus ini dia hanya dapat menginfeksi sel-sel khusus melalui mekanisme lock and key atau kunci dan anak kunci. Nah, si virus ini dapat melekatkan diri di permukaan sel inang untuk mengenalinya. Nah, ada beberapa virus itu merupakan parasit pada sel-sel hewan tertentu ya anak-anak, yang mana sel-sel tumbuhan tertentu dan beberapa jenis bakteri. Contohnya nih, virus yang hanya menyerang satu jenis sel atau kumpulan sel jaringan pada makhluk hidup adalah virus influenza. Nah, si virus influenza ini dia hanya menyerang sel-sel penyusun permukaan saluran pernapasan. Adapun virus yang menyerang bakteri, misalnya bakteri E. coli yang disebut dengan bakteriofag. Nah, jadi si virus ini ya anak-anak ibu, dia disebut sebagai peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Ingat ya, kalau si virus ini dia disebut sebagai peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Kenapa ya bisa seperti itu? Karena virus ini dia memiliki sifat benda mati, yaitu dapat dikristalkan dan tidak berprotoplasma, ya. Jadi si virus ini dia memiliki sifat makhluk hidup karena mampu berkembang biak dan mempunyai asam nukleat. Oke. Next. Oke, kita masuk ke reproduksi virus ya. Nah, jadi reproduksi virus ini dia ada siklus reproduksi secara sederhana. Namun, reproduksi virus juga terdiri dari dua siklus atau dua daur. Yang kita ketahui ada siklus litik dan lisogenik. Nah, kita bahas mengenai siklus reproduksi virus secara sederhana ya. Nah, seperti yang anak-anak ibu ketahui, bahwa virus mempunyai cara reproduksi yang berbeda dari makhluk hidup lain. Virus hanya mampu berkembang biak di dalam sel makhluk hidup. Si virus ini ya, dia itu mengalami namanya proliferasi. Apa itu ya proliferasi? Yaitu pertumbuhan yang disebabkan oleh giatnya pembelahan sel dan bukan karena bertambahnya besarnya sel.
Nah, si virus ini mampu memperbanyak diri melalui beberapa cara. Nah, pada PPT ada secara umum proses perbanyakan itu melalui tahapan ya. Nah, yang pertama itu si virus ini dia menempel pada dinding atau membran sel inang ya yang cocok dan sesuai dengan secara kimiawi ya, seperti mekanisme kunci dan anak kunci. Lalu yang kedua, beberapa jenis virus ini dia hanya menyuntikkan, ingat ya, hanya menyuntikkan materi genetiknya, RNA-K atau DNA-K ya, ke dalam sitoplasma sel inang. Lalu pada jenis lain, virus masuk secara keseluruhan ke dalam sitoplasma sel inang. Selanjutnya, selubung protein virus meluruh dan melepaskan materi genetiknya. Oke. Lalu yang ketiga, DNA atau RNA virus mengambil alih proses sintesis protein sel inang dan mulai bereplikasi atau yang biasa kita kenal itu memperbanyak diri ya. Lalu yang keempat, terbentuklah ratusan asam nukleat dan protein virus baru. Nah, selanjutnya ya anak-anak Ibu, asam nukleat virus itu mengarahkan sel inang untuk merakit partikel-partikel virus yang baru dengan membuat selubung protein yang melingkupi asam nukleat ya. Nah, jadi yang kelima yang terakhir itu dalam siklus reproduksi virus secara sederhana ini, terbentuklah beratus-ratus virus baru dan siap dikeluarkan dari sel inang dengan cara memecah membran atau dinding sel inang. Oke, selanjutnya. Next. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ya, bahwasannya replikasi virus ini kan tadi udah Ibu bilang ya, ada terdiri dari dua ya, ada namanya siklus litik dan siklus lisogenik. Namun, kita akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu siklus litik. Nah, perkembangbiakan bakteriofag di dalam sel bakteri E. coli terjadi melalui daur litik. Nah, pada daur litik, partikel-partikel virus yang baru atau hasil perkembangbiakan itu dikeluarkan dari sel inang melalui proses lisis. Nah, apa sih proses lisis itu, Bu? Nah, lisis itu merupakan pecahnya membran sel inang dan keluarnya sitoplasma. Jadi proses lisis ini, Bu, menyebabkan sel inang mati dengan cepat. Infeksi bakteriofag pada E. coli ini menyebabkan bakteri itu mati. Jadi oleh karena itu, bakteriofag itu disebut dengan virulen atau dia itu bersifat mematikan. Nah, si daur litik atau siklus litik ini ya, dia itu dapat berlangsung selama 20 sampai 40 menit selama satu kali daur litik dihasilkan 50 sampai 200 virus. Nah, seperti yang terlihat dalam PPT, sudah nampak ya siklus litiknya anak-anak Ibu? Sudah, Ibu. Apakah sudah nampak? Bu. Sudah? Sudahkah belum? Belum, Bu. Tolong di next kan slide PPT-nya. Oke. Yang pertama kita bahas siklus litik ya. Nah, siklus litik atau daur litik ini dia meliputi beberapa fase. Ada namanya fase adsorpsi, penetrasi, sintesis atau replikasi, perakitan, dan lisis. Nah, kita bahas pelan-pelan dulu ya, mulai dari yang fase pertama, yaitu fase adsorpsi. Nah, fase adsorpsi ini, dia melakukan penempelan, Bu, serabut ekor bakteriofag di bagian reseptor sel inang. Nah, selanjutnya, dia masuk ke fase penetrasi.
fase penetrasi ini apa, Bu? Nah, dia itu merupakan selubung ekor virus yang berkontraksi dan menyuntikkan DNA bakteriofag ke dalam sitoplasma bakteri E. coli, yang sebelumnya itu dinding sel E. coli itu meluruh karena kerja enzim lisosim yang ada di lempeng atau cakram dasar bakteriofag. Nah, selanjutnya dia ke fase replikasi atau sintesis, ya. Apa itu, Bu, ya? Nah, DNA bakteriofag itu tadi, dia mengarahkan bakteri E. coli untuk mengode enzim hidrolitik guna menghancurkan DNA bakteri itu sendiri dan memperbanyak protein DNA, serta enzim bakteriofag melalui proses transkripsi dan translasi. Nah, anak-anak Ibu, fase ini tuh biasa disebut dengan periode eclipse, ya. Nah, selanjutnya kita masuk yang keempat. Apa tuh, Bu? Ada fase perakitan. Nah, setelah menguasai proses metabolisme bakteri E. coli itu, gen bakteriofag tadi dia mengarahkan sel E. coli untuk memproduksi komponen-komponen virus. Nah, komponen-komponen tubuh virus yang berupa selubung protein, rambut ekor, dan kepala itu selanjutnya dirakit anak-anak Ibu. Dirakit dengan membentuk virus-virus baru, ya. Nah, hasil rakitannya itu, Bu, dia berupa bakteriofag baru yang masih bersifat virion. Oke, yaitu dia virus yang belum aktif. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir ada fase lisis. Nah, setelah tadi proses perakitan berakhir ya, anak-anak Ibu, bakteriofag ini membentuk enzim lisis untuk merusak dinding sel E. coli. Nah, pecahnya dinding sel E. coli ini dia menyebabkan bakteri mati. Kenapa? Dan keluarnya virion bakteriofag. Nah, virion-virion ini akan menjadi bakteriofag yang aktif setelah menginfeksi bakteri E. coli yang lain. Oke. Selanjutnya kita masuk ke siklus lisogenik atau bisa juga disebut dengan daur lisogenik, ya. Jadi beberapa virus antara lain virus herpes, HIV, dan bakteriofag berkembang biak melalui daur lisogenik. Ya, pada daur lisogenik ini materi genetik virus bergabung dengan materi genetik sel inang. Nah, ketika sel inang ini membelah, Bu, materi genetik virus juga mengganda dan diturunkan pada keturunannya. Jadi, pengaruh dari luar dan sinyal dari materi genetik itu kemungkinan menyebabkan materi genetik virus berada di bawah pengaruh materi genetik sel inang ya, Nak. Jadi, karena virus itu materi genetik, dia itu dilindungi oleh selubung protein dan tidak dapat menjalankan sendiri proses biokimiawinya. Jadi dia harus punya kawan supaya dia bisa menjalankan misinya ya, gitu kira-kira. Nah, virus itu dapat hidup lama di dalam sel inang. Beberapa virus itu dia dapat tidur di dalam materi genetik ya. Akhirnya tidur itu dia dapat bertahan lebih lama ya, selama beberapa tahun sebelum berkembang biak. Nah, sebagai contoh nih ya, Ibu kasih tahu ya anak-anak, orang yang terkena atau terinfeksi HIV ya, dia itu dapat hidup tanpa menunjukkan gejala-gejala terkena AIDS ya. Namun mereka itu dapat menularkan penyakit AIDS itu ke orang lain. Wah, sangat mengerikan sekali ya, Nana. Nah, pada daur lisogenik ini, partikel-partikel virus yang baru dapat dibentuk melalui daur litik ya. Jadi pada beberapa virus tertentu ya, daur litik ini dapat melengkapi daur lisogenik. Misalnya pada bakteriofag ya, ketika memasuki daur lisogenik, DNA bakteriofag ia mengalami rekombinasi dengan kromosom E. coli ya. DNA bakteriofag itu yang menyisip pada materi genetik sel inang dia disebut dengan profag. Nah, si profag ini apa, Bu? Nah, si profag ini
merupakan bahasa Latin di dalam kromosom sel inang selama beberapa generasi yang suatu saat akan keluar dan memisahkan diri. Nah, jadi si beberapa generasi ini suatu saat dan akan membuat generasi yang baru ya. Jadi virus yang dapat melalui daur litik dan lisogenik itu disebut dengan temperated phage ya. Jadi itu tadi replikasi ya atau reproduksi dari siklus litik dan siklus lisogenik ya. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan ya atau membacakan nih sedikit sekilas info biologi atau sekilas info bio. Nanti anak-anak Ibu dengarkan ya, karena nanti akan Ibu tanya nih ya siapa yang benar-benar paham dengan info biologi ini. Nah, judul dari info biologi yang akan Ibu bacakan itu berjudul virus onkogen ya. Ingat ya namanya virus onkogen. Nah, virus onkogen ini adalah virus yang dapat menyebabkan kanker. Ya, jadi virus ini dia dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang memengaruhi proses onkogenesis. Nah, onkogenesis ini apa ya, Bu? Onkogenesis ini adalah hasil akumulasi berbagai perubahan genetik yang mengubah ekspresi atau fungsi protein yang penting dalam pengendalian pertumbuhan dan pembelahan sel. Jadi saat menginfeksi sel, si virus onkogen ini ya, dia itu dapat menyebabkan mutasi. Mutasi yang namanya proto-onkogen. Sel menjadi onkogen. Nah, apa sih lagi nih Bu, proto-onkogen? Pasti bertanya kan? Nah, proto-onkogen ini adalah gen normal sel yang dapat berubah menjadi onkogen aktif. Karena apa? Karena ia terjadinya mutasi atau mengalami ekspresi yang berlebihan, ya, atau menghasilkan onkoprotein dalam jumlah berlebihan, ya. Jadi si onkogen ini adalah istilah untuk gen yang dapat menginduksi satu atau beberapa sifat karakteristik sel kanker. Nah, gen tersebut ini ya dapat berupa gen virus atau gen sel yang apabila dimasukkan ke dalam sel yang sesuai secara sendiri atau bersama gen yang lain yang dapat mengubah sifat sel normal menjadi sifat sel ganas ya. Jadi Badan Internasional untuk Penelitian Kanker WHO yaitu memperkirakan bahwa pada tahun 2002 ya Anak Ibu bahwa di seluruh dunia sebanyak 17,8% dari kanker pada manusia itu disebabkan oleh infeksi, dengan 11,9% itu disebabkan oleh salah satu dari 7 virus yang berbeda. Nah, sebagian besar ya Nana Ibu itu kanker pada manusia itu disebabkan oleh virus DNA. Contohnya itu apa, Bu? Contohnya itu hepanavirus ya, penyebab kanker hati. Nah, dan hanya satu famili virus RNA yang diketahui menyebabkan kanker pada manusia, yaitu famili Retroviridae. Contohnya itu virus HTLV1 penyebab leukemia. Nah, tadi kan Ibu udah menjelaskan ya panjang lebar mengenai virus onkogen ya. Ibu mau nanya dong, tadi virus onkogen itu virus yang seperti apa ya Nana Ibu? Ada yang bisa jawab? Tadi kan Ibu udah menjelaskan nih virus onkogen itu adalah bla 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 bla. Itu kan? Ibu mau nanya nih, virus onkogen itu virus yang seperti apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Nining, Bu. Oke, Nining, silakan. Virus onkogen itu virus yang dapat menyebabkan kanker. Sebagian besar kanker pada manusia disebabkan oleh virus DNA. Nah, contohnya itu, Bu, hepatnavirus penyebab kanker hati.
Nah, virus onkogen ini istilah untuk gen yang dapat menginduksi satu atau beberapa sifat karakteristik sel kanker, Bu. Oke, itu saja, Nining. Iya, Bu. Oke, sangat bagus sekali ya jawaban dari Nining. Berarti Nining ini benar-benar mendengarkan ya apa yang telah saya jelaskan tadi, oke? Itu tadi sekilas info biologi yang Ibu bacakan. Selanjutnya kita ke materi klasifikasi virus. Next. Nah, klasifikasi virus ini berdasarkan jenis asam nukleat yang dimilikinya, virus itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Apa aja, Bu? Ada namanya virus DNA dan virus DNA. Nah, virus DNA ini contohnya itu kayak yang pertama Hepatnoviridae. Contohnya itu virus hepatitis B. Lalu yang kedua ada Poxviridae. Contohnya apa, Bu? Contohnya virus cacar. Lalu yang ketiga ada Adenoviridae. Contohnya penyakit adenovirus ya. Selanjutnya virus RNA. Nah, virus RNA ini yang pertama ada Filoviridae. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu seperti virus Ebola. Yang kedua itu ada Coronaviridae. Contohnya itu seperti virus flu burung. Lalu yang ketiga ada Rhabdoviridae. Contohnya itu seperti virus rabies ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke peran virus dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi yang pertama itu ada manfaat yang diperoleh dari virus ya. Yang pertama itu apa, Bu? Ada penggunaan virus untuk medis. Nah, beberapa penggunaan virus untuk medis itu yang pertama, bakteri yang mengandung Frovac itu dapat bermanfaat untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Lalu yang kedua, untuk membuat interferon atau suatu protein untuk menghambat replikasi virus ya, dan virus melalui teknik rekayasa genetika ya. Lalu yang ketiga, untuk membuat vaksin, yaitu bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan, tetapi daya antigenitasnya itu tetap ya. Lalu yang keempat ada membuat peta kromosom ya. Jadi selain itu teknologi kedokteran ya, dia itu juga telah menggunakan bakteriofag yang namanya itu fag virulen untuk mengenal dan mengidentifikasi bakteri patogen ya. Selanjutnya itu yang kedua atau yang B, itu ada penggunaan virus untuk mengukur dosis radiasi. Nah, kerentanan faktor tertentu terhadap radiasi yang telah diketahui dengan tepat itu dimanfaatkan untuk mengukur dosis radiasi. Hal ini dilakukan dengan cara mencampur fag ke dalam bahan yang akan diradiasi. Jadi anak-anak Ibu, dosis radiasi tadi itu kemudian dapat dihitung dari derajat kerusakan yang dialami oleh bakteriofag itu. Dengan cara demikian, dapatlah diperoleh ukuran langsung efektivitas biologis suatu perlakuan radiasi yang sulit untuk dihitung dari data fisik dan kimiawi sistem yang kompleks ya. Lalu yang ketiga ada penggunaan virus untuk membasmi hama tanaman ya. Seperti yang anak-anak Ibu ketahui bahwasannya itu dalam bidang pertanian virus dapat digunakan sebagai biopestisida ya untuk membasmi hama tanaman budidaya. Contohnya itu Bacillovirus sp. Nah, virus ini virus apa ya, Bu? Nah, virus ini apabila disemprotkan pada tanaman budidaya tanpa sengaja akan termakan oleh serangga ya. Sebelum akhirnya mati karena memakan virus tersebut, serangga hama ini sangat rakus dan sempat melakukan perkawinan ya. Jadi akhirnya
virus itu menyebar ke serangga lain melalui perkawinan dan menyebabkan kematian massal, ya. Oke, next. Slide selanjutnya. Sudah nampak Ibu-Ibu slide selanjutnya? Apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya. Nah, yang kedua itu ada kerugian yang disebabkan oleh virus ya. Ada 3 nih ya. Yang pertama ada virus penyebab penyakit pada manusia. Nah, misalnya itu virus Dengue atau penyebab demam berdarah. Lalu yang B ada virus penyebab penyakit pada hewan ya. Virusnya itu namanya virus cowpox ya. Dia itu penyebab penyakit cacar pada sapi ya. Lalu yang ketiga itu ada virus penyebab penyakit pada tumbuhan ya. Contohnya itu seperti virus tungro yang menyerang tanaman padi. Oke. Itulah tadi materi tentang virus yang sudah Ibu jelaskan panjang kali lebar kali tinggi ya. Pasti anak-anak Ibu ada terbesit pertanyaan yang mengganjal nih sepertinya. Kira-kira nih ya, anak-anak Ibu, ada yang ingin bertanya dari materi yang sudah Ibu jelaskan sangat panjang. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Siapa itu? Yulia, Bu. Oke, Yulia, silakan. Saya mau nanya, Bu, virus corona itu Ya. virus corona itu termasuk ke dalam kelompok virus DNA atau virus RNA ya, Bu? Oke, good question ya. Dari Yulia nih ya. Virus corona ini, Bu, virus termasuk ke dalam kelompok virus DNA atau virus RNA, gitu ya, Yulia? Iya, Bu. Oke. Nah, langsung Ibu jawab ya. Seperti yang kita ketahui, untuk klasifikasi virus ini ya, itu dibedakan menjadi virus RNA dan virus DNA. Ingat ya, dia kalau terbagi menjadi 2 ya, virus RNA dan virus RNA. Nah, yang masing-masing ini dia memiliki untaian tunggal dengan lambang S kecil, dan untaian ganda dengan lambang P kecil, S kecil. Nah, Yulia, coronavirus ini itu termasuk virus ssRNA yang berselubung dengan sekelompok leukemia dan tumor. Bagaimana Yulia, apakah sudah paham yang Ibu jelaskan atau masih ada nih yang mengganjal? Paham, Bu. Alhamdulillah ya, Yulia sudah paham dengan jawaban yang telah Ibu paparkan. Nah, selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Tadi Salsa ya, mau bertanya ya? Siapa tadi yang mau bertanya? Siapa tadi? Sheila, Bu. Siapa tadi, Nak? Saya Bu izin bertanya. Iya. Jadi Bu, seperti yang Ibu jelaskan tadi mengenai virus, kira-kira virus itu masuk ke dalam kingdom yang mana ya, Bu? Nah, menurut Ibu ya, saat ini belum teridentifikasi ya menurut
sumber yang Ibu baca. Karena apa ya? Karena dia tuh bisa menjadi benda hidup atau benda mati. Jadi sampai sekarang dia belum termasuk ke dalam kingdom yang mana gitu ya, Sela. Ya Bu, makasih banyak Ibu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu, Salsa mau bertanya. Oke, Salsa silakan. Bu, gimana sih prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin itu, Bu? Oh, ya. Good question ya, Salsa. Pertanyaan sangat menarik sekali ya. Tadi Salsa nanya nih, ya, bagaimana sih Bu prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin gitu kan? Nah, ada 4 ya prinsip rekayasa genetika. Yang pertama itu, dia mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab sakit dari virus atau patogen ya. Lalu yang kedua, menyisipkan gen-gen tersebut ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan. Nah, si sel bakteri atau sel hewan yang telah disisipi gen itu, dia itu ya Salsa disebut dengan rekombinan ya. Jadi, si rekombinan ini akan menghasilkan antigen yang selanjutnya rekombinan akan kultur sehingga diperolehlah antigen dalam jumlah yang banyak. Lalu antigen itu diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Jadi begitu Salsa prinsip rekayasa genetika. Apakah sudah paham? Iya, Bu, Salsa paham. Iya, alhamdulillah ya, Salsa paham. Nah, tadi kan anak-anak Ibu sudah bertanya nih ya kepada Ibu. Sekarang gantian dong ya. Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu. Jadi kalau ada yang tahu langsung sebutkan namanya ya. Oke. Nah, pertanyaannya itu seperti yang kita ketahui ya, vaksin itu kan suatu cairan yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan ya. Ingat bahwa vaksin itu suatu cairan yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan. Yang ingin saya tanyakan, apakah vaksin COVID-19 itu ampuh dalam melindungi kita dalam jangka panjang? Kira-kira ada yang bisa jawab anak-anak Ibu? Saya, Bu. Siapa itu? Evi Zahara, Bu. Iya, Evi, silakan. Kalau menurut saya sih, Bu, masih lebih mengetahui rentang periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19, Bu. Coba Evi diulang lagi jawabannya, tadi agak macet-macet suara Evi di Zoom. Kalau menurut saya, Bu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentang periode perlindungan vaksin COVID-19, Bu. Oke, good answer ya, jawabannya benar banget. Kira-kira ada lagi nggak yang mau jawab? Ada lagi yang mau jawab? Saya, Bu. Siapa itu? Hairunisa, Bu. Oke. Nah, jadi jawaban yang saya ketahui, Bu, efektivitas atau seberapa ampuh suatu vaksin dapat melindungi diri dari penularan penyakit dapat dilihat dari hasil uji klinis. Nah, berdasarkan data hasil uji klinis, vaksin yang tersedia terbukti aman dan dapat menimbulkan kekebalan terhadap COVID-19. Oke, good answer ya Nisa, sangat benar sekali. Jadi yang dikatakan oleh Evi dan Nisa itu benar ya, bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut Bu untuk mengetahui tentang periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID tadi. Nah, baru ada juga seberapa ampuh sih suatu vaksin itu dapat melindungi diri, itu dapat dilihat dari hasil uji klinis ya. Jadi berdasarkan data hasil uji klinis ini, vaksin yang tersedia terbukti aman dan dapat menimbulkan kekebalan
terhadap COVID-19. Oke, terima kasih kepada Nak Evi dan Nak Nisa yang sudah menjawab pertanyaan Ibu. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi nih. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan replikasi? Saya, Bu. Iya, siapa itu? Nurin, Bu. Ya, Nurin, silakan. Jadi, Bu, replikasi itu dia virus yang bereproduksi dengan cara membuat salinan materi genetika dan jagung protein yang dimilikinya itu dia di dalam sel inangnya, Bu. Gitu, Bu. Good answer ya, Nurin. Benar banget nih, replikasi. Bahwa replikasi yang dijawab Nurin itu virus yang bereproduksi dengan cara membuat salinan materi genetik ya, benar banget. Oke, tadi sudah ada 2 pertanyaan ya yang Ibu ajukan kepada anak-anak Ibu. Nah, sekarang sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada pagi menjelang siang ini, Ibu akan memberikan kuis ya. Jadi kuis ini dia terdiri dari 5 kuis. Nah, 3 kuis itu bersifat pilihan ganda. Yang kedua itu bersifat uraian ya, ingat ya. Jadi nanti anak-anak Ibu kalau ada yang tahu langsung sebutkan ya namanya ya. Oke. Jadi Ibu akan bacakan kuis nomor 1. Bentuk virus yang menyerang bakteri atau bakteriofage adalah, ingat ya optionnya, A segi 4, B batang, C bentuk T, D bola, E jarum. Kira-kira ada yang bisa jawab? Melisa jawab, Bu. Oke, Melisa, silakan. Jawabannya yang C, Bu, bentuk T. Oke, sangat bagus sekali Melisa. Langsung tangkap ya jawabannya ya. Benar banget nih. Bahwasannya bakteriofage ini dia memiliki bentuk seperti huruf T. Tubuhnya itu tersusun atas kepala, ekor, dan serabut ekor. Oke, bagus banget Melisa. Untuk itu Melisa jangan jawab kuis lagi ya, beri ke teman yang lain, oke? Kita lanjut ke kuis nomor 2. Oke, Melisa. Virus, dengar ya, virus bukan merupakan sel karena tidak mempunyai, dengarkan ya optionnya ya, A. Organel, B. Protein, C. Asam nukleat, D. Protoplasma, E. Asam nukleat dan protoplasma. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Indah, silakan. Jawabannya D, protoplasma, Bu. Oke, good answer. Indah, sangat benar banget ya. Jawabannya D, protoplasma. Nah, virus ini dia bukan sebagai pembahasan ya. Virus ini dia bukan termasuk sel karena dia tidak memiliki protoplasma dan nukleus atau inti sel. Nah, virus ini tadi ya Indah juga akan menjadi benda mati bila tidak menumpang hidup pada makhluk hidup yang lain. Nah, Ibu contohkan itu beberapa virus ada yang tinggal di darah manusia dan darah hewan. Oke, lanjut ya ke kuis nomor 3. Dengar ya, virus yang menyebabkan pecahnya sel inang disebut, dengarkan ya optionnya, A. Profag, B. Bakteriofag, C. Virus helix, D. Virus virulen, E. Virion. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Hadria, silakan. Jawabannya A, Bu, Profag. Oke, benar banget Hadria, terima kasih. Jawabannya benar. Bahwa sebagai pembahasan ya, Provirus itu adalah genom virus yang diintegrasikan ke dalam DNA sel inang. Dalam kasus virus bakteri, Provirus ini sering disebut sebagai Profag. Ya, jadi untuk Melisa, Indasari, Hadria tidak boleh menjawab pertanyaan lagi ya, karena tinggal 2.
Ya, tinggal 2 pertanyaan, yaitu bersifat uraian. Oke, dengarkan baik-baik ya. Apa sih ya yang dilakukan si Adolf Meyer? Pasti anak-anak Ibu pada tahu nih ya, karena udah Ibu jelaskan di awal ya. Apa sih yang dilakukan si Adolf Meyer saat meneliti penyakit mosaik pada tembakau? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Siska, silakan. Jadi pada tahun 1833, Adolf Meyer merupakan ilmuwan yang berasal dari Jerman yang menemukan daun tembakau yang berbintik kuning, Bu. Jadi Meyer ini melakukan sebuah percobaan dengan menyemprotkan ekstrak daun yang sakit yang sudah dihaluskan ke tanaman yang sehat. Kemudian ternyata tanaman yang sehat itu menjadi tertular. Oke, itu aja Siska. Oke, Iya, Bu. bagus sekali ya jawaban dari Siska ya. Bahwasanya benar banget ya, pada tahun 1883 seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer yang menemukan daun tembakau yang berbintik kuning ya. Dia melakukan percobaan dengan menyemprotkan ekstrak daun yang sakit yang sudah dihaluskan ke tanaman yang sehat. Dan jawaban dari Siska. Oke, kita masuk ke kuis nomor 5 ya, kuis terakhir ya. Jadi siap-siap, siapa yang tahu langsung jawab ya. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan kapsid. Ada yang bisa jawab? Cahaya, Bu. Oke, Cahaya, silakan. Baik, Bu. Jadi kapsid ini adalah selubung yang berupa protein. Kemudian kapsid ini terdiri atas bagian-bagian yang disebut dengan kapsomer. Itu saja, Bu. Oke, bagus banget ya Cahaya, benar banget nih yang dikatakan Cahaya, bahwa kapsid itu dia berupa selubung yang berupa protein ya. Baru si kapsomer ini dia terdiri atas bagian-bagian yang disebut dengan kapsomer. Oke, itu tadi 5 kuis yang sudah Ibu ajukan untuk teman-teman yang lain, dan agar belajar lebih giat lagi ya anak-anak Ibu. Nah, jadi di sini Ibu ada satu kesempatan lagi ya untuk anak-anak Ibu. Siapa ya di sini yang mau menyimpulkan materi virus kita pada pagi hari ini? Sela mau, Bu. Oke, Sela, silakan. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu virus itu berukuran lebih kecil daripada bakteri. Jadi virus itu terlalu kecil untuk dilihat dari mikroskop cahaya biasa. Lalu kedudukan virus itu bisa dikatakan dia ada di antara makhluk hidup ataupun benda mati, atau yang biasa disebut sebagai benda peralihan. Lalu semua virus itu membutuhkan sel hidup untuk berkembang biak, seperti jika penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus itu diantaranya seperti influenza, cacar, campak, dan AIDS. Lalu virus itu dia melakukan reproduksinya dengan proliferasi melalui daur litik dan daur lisogenik. Jadi kalau pada daur litiknya itu sel inangnya akan mati karena terjadi penguasaan inti sel oleh inang virus tadi. Lalu jika pada daur lisogenik itu sel inangnya dia tidak mati karena sel inang dan inti virus itu bergabung dan membentuk profat. Itu saja Bu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sela ya, sangat bagus sekali ya kesimpulan yang telah ia berikan. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian semua. Jadi ada 2 soal atau 2 tugas ya yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama, carilah informasi melalui internet tentang peran berbagai virus di bidang kesehatan, pertanian, industri, ya. Kemudian
golongkan virus-virus tersebut termasuk ke bagian virus yang menguntungkankah atau yang merugikankah bagi manusia. Nah, kemudian anak-anak Ibu dapat melengkapinya di laporan tentang cara mencegah dan menangani penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, anak-anak Ibu, laporannya dikerjakan di buku tugas biologi ya, seperti biasa. Oke? Yang kedua, gambarlah replikasi virus dan cantumkan proses replikasi virus. Jadi anak-anak Ibu, gambarnya itu di karton ya, gambar replikasi virus, lalu kalian jelaskan proses replikasinya tadi tuh apa-apa aja. Kan tadi udah Ibu jelaskan ya. Kalau bisa dicat ya, supaya lebih cantik. Nanti difoto, kirimkan ke Ibu ya. Nanti kalian ngirimnya masing-masing ya, melalui WhatsApp Ibu, oke? Mungkin hanya itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami pembelajaran tentang materi virus ya. Cukup sekian materi yang Ibu jelaskan. Anak-anak Ibu tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan seimbang, lalu istirahat yang cukup, dan sampai jumpa di minggu depan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.